di atas 50%? Bisa di atas. Saya bersyukur sekali dan Mbak Puan, PDIP itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta. Menurut kita kajiannya kita selesaikan. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran. PDIP tidak gentar untuk melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan inilah pernyataan dari Ketua DPP PDI. Insya Allah Jakarta kami punya calon. Punya calon sendiri. Calon sendiri Kok ketika aku punya calon ditambah-tambahin sendiri, nanti ujungnya melawan. Berkompetisi. Berkompetisi, siap. berarti Kimplesnya di Jakarta bukan PDIP berarti salah satu partainya berarti ya? Kami lagi menggodok calon sendiri. Oke. Ini kemauan tokohnya gimana sih Pak? Wah, belum lalu dihitusnya. Kami butuh 24 kursi untuk di DKI. Maka kemudian lintas partai berbicara. Kalau belum apa-apa orang, kemudian kursinya tidak dihitung, maka kemudian bisa mentok. Ya, PDIP menyiapkan lawan tanding untuk Anies dan juga Ridwan Kamil. Jadi PDIP ini siap melawan Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan. Mantap juga ini PDIP ya. Partai politik yang berasas kaderisasi, kita punya list nama-nama kader yang cukup baik di Jakarta. Artinya secara elektoral ini nempel terus nih. Ada nama Pak Ahok yang muncul. Padahal Pak Ahok ini juga kalau bicara sebagai kader, ini sebagai politisi, beliau ini vakum ngomong politik cukup lama loh. Karena bertugas sebagai komisaris di Pertamina. Tetapi namanya muncul sebentar di Pilpres, langsung ternyata elektabilitas tinggi. Artinya apa? PD Perjuangan punya basis suara elektoral yang cukup baik di Jakarta. Kami punya basis yang cukup banyak, mengakar. Dan itu kemudian kami hargai dengan mempertimbangkan kader-kader kami. Tapi tentu kami sambil ngobrol juga dengan kawan-kawan. Jelajahi cara Ya, itulah pernyataan dari PDIP yang siap untuk melawan Ridwan Kamil ataupun juga Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa begitu ya, bisa maju di Pilkada dikarenakan PDIP hanya 15 kursi padahal yang dibutuhkan adalah 22 kursi di Pilgub Jakarta. Sementara Projo siap mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, meskipun PDIP siap membuat perlawanan yang cukup keras begitu ya. Ridwan Kamil, ya, kami belum tahu siapa lawannya ini. Kami menunggu lawan di Jakarta tentunya ya, tanpa mendahului ya. Tapi saya lihat yang sudah cukup firm Mas Ridwan Kamil. Kita dari awal konsisten, kita bilang kita akan dukung RK ya. Gitu. Kita tunggu nanti teman-teman PDI menyiapkan lawan tanding. Ya. Itulah pernyataan Projo yang siap melawan siapapun di Pilgub Jakarta dan masih mencari lawan dikarenakan Ridwan Kamil telah disiapkan, namun demikian belum ada lawan yang maju. Sementara Hasto Kristianto mengatakan bahwa tidak akan membiarkan Kimplas itu melawan kotak kosong. Kita dengarkan pernyataan daripada Hasto Kristianto yang siap untuk mengajukan calonnya. Jagoannya di Pilkada Jakarta 2024. Suara rakyat itu harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat. Apalagi untuk Jakarta yang memiliki peran yang penting dan sangat strategis juga sebagai simbol peradaban Indonesia, itu juga ada di Jakarta. Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya. Maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik. PD Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong. Sementara Projo telah siap memberi dukungan kepada Ridwan Kamil. Hal tersebut diungkapkan oleh Bendahara Umum Projo, Panel Barus. Ya, itulah PDIP atau Hasto Kristianto yang tidak akan membiarkan
apabila Kim Plus maju dengan Ridwan Kamil, maka PDIP tetap akan mengajukan calonnya. Cuman bisa atau tidak itu urusan nanti, yang penting ngomong dulu. Sementara dikabarkan masih Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta dengan PDIP, dan tentu saja pengusungnya adalah PKS dikarenakan Nasdem dan PKB telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Dan inilah berita. Anies maju jadi Gubernur DKI Jakarta. Anies dikabarkan ingin maju kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan PDIP siap mengusung Anies. Pengamat menilai dua partai terbesar ini bisa berkolaborasi. Kendati berbeda ideologi, kenyataannya selama ini PDIP dan PKS punya pengalaman untuk berkoalisi di sejumlah daerah. Anies nantinya akan ditantang oleh Ridwan Kamil. Terus gimana, apakah Kaisang jadi maju Pilkada DKI? Kalian pilih Anies atau Ridwan Kamil nih? Komen yuk. Ya, itulah berita mengenai bahwa PDIP dan PKS akan mengajukan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta melawan Ridwan Kamil. Benar apa atau tidak ya itu mah terserah nanti ya. Ya, Ridwan Kamil dikabarkan akan melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dikarenakan Anies Baswedan itu surveinya tinggi, di mana mempunyai 40%, dan ini adalah Tempo yang memberikan kabar. Anies di Pilkada Jakarta. Presiden ini punya data dari 3 lembaga survei begitu ya. Jadi menurut informasi dari beberapa orang yang mengetahui survei internal itu, tingkat elektabilitas Anies Baswedan ini hampir 40% di DKI Jakarta. Di bawahnya ada Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gap antara Ridwan Kamil dan Anies ini masih 2 digit, belasan persen. RK memang khawatir ketika dia bertarung di DKI. Kenapa? Karena harus berdarah-darah nih melawan Anies, karena gapnya cukup tinggi ya, dan Anies Baswedan ini kemungkinan akan diusung PKS kan awalnya, karena PKS sudah deklarasi juga, dan kemungkinan untuk didukungnya PDIP juga besar, karena ada keinginan PDIP untuk melawan calonnya yang diajakkan oleh Istana, betul. Jokowi menyarankan untuk menarik PKS. Nah, faktor PKS penting, kenapa? Karena di Jakarta PKS ini menang pileg. Itulah pernyataan dari Tempo yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil diharapkan untuk maju di Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Namun demikian PKS telah ditarik oleh Jokowi, katanya atas saran dari Jokowi untuk PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sementara Nasdem Sahroni Nasdem mengatakan dia siap melawan Ridwan Kamil di Jakarta dan pasti menang. Namun dia mengakui akan kalah dengan Ridwan Kamil bila di Jawa Barat. Oh, kalau lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gua. Tapi sebaliknya ya, kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta, no way. Itulah Sahroni yang masih percaya diri untuk bisa nyagup di Jakarta. Namun demikian kelihatannya Nasdem bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga otomatis calonnya ya sesuai dengan keinginan ataupun kemauan dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Ridwan Kamil. Anies begitu sangat bangga sekali dan senang sekali dikarenakan katanya Puan mengusung dirinya gitu katanya ya. Di dalam judul video juga akhirnya PDIP menjatuhkan pilihan ke Abah ya. Pilkada Jakarta Abah dipastikan melawan Koalisi Indonesia Maju. Ya kalau PDIP sendiri juga nggak bisa karena PKS sudah diajak bergabung ke Kim begitu ya. Ini apakah di atas 50%? Bisa di atas. Saya bersyukur sekali dan Mbak Puan, PDIP itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta. Itulah kabar PDIP yang siap mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana pendapat Adian Apitupulu terkait PDIP yang akan mengusung Anies Baswedan? Kita dengar pernyataannya ya. Menurut kita, kajiannya kita selesaikan. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kalau kita ini kan begini, kita ini akan untuk menunjuk salah seorang menjadi calon kepala daerah, menjadi presiden dan sebagainya, kita akan menghitung banyak sekali faktor.
Itu kita akan lebih berorientasi pada kamu mau menjadi kepala daerah, apa pemikiranmu tentang daerah ini? Bagaimana pandanganmu, setahu apa kamu tahu persoalan-persoalan rakyatnya? Berapa jumlah kemiskinan? Bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan? Berapa jumlah pengangguran? Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran? Kayak begitu tuh penting loh. Kamu nyinggung soal ideologi. Kalau abang sendiri kan soal ideologi ini sebenarnya ada masalah nggak bang dengan PDIP? Kalau menurut gua kita kan punya tim yang akan mengkaji itu ya. Yang sekarang semuanya sedang berproses kan, melakukan kajian terhadap track recordnya, keberpihakannya, karyanya dari seluruh calon pilkada kita periksa semua. Kalau itu loh. Peluangnya Pak Anies untuk mendukung PDIP seberapa besar di pilkada? Sulit membuat persentasenya. Tugas gua ini kan memenangkan sebanyak mungkin pilkada yang bisa kita menangkan tuh. Lalu kita akan melakukan pemetaan politik, kita akan memeriksa rekam jejaknya, surveinya, bagaimana dukungan partai yang bekerja sama, bagaimana rakyat melihat dia, bagaimana pemikirannya, program-programnya, keberpihakannya, dan sebagainya. Nah, tugas tim ini salah satunya itu.